Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siapakah nabi yang seperti Musa. Apakah Yesua ataukah Muhammad? Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 merupakan nubuatan tentang dibangkitkannya seorang nabi yang sama seperti Musa. Ayat 15 berkata demikian, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Selanjutnya, ayat ini ditegaskan kembali dalam ayat yang ke-18 yang berkata demikian, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sebelum lebih jauh lagi menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik tanda lonceng, share, dan like sehingga channel ini bisa berkembang. Beberapa pengajar muslim mengklaim bahwa Ulangan pasal 18 ayat 15 dan ayat 18 adalah nubuatan tentang Muhammad, bukan tentang Yesus, yaitu janji tentang nabi yang akan Tuhan bangkitkan dengan ciri-ciri sama seperti Musa. Tetapi Muslim sekedar mengklaim tanpa dalil. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak ada ayat Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa ayat Ulangan ini adalah tentang Muhammad. Hal ini berbeda dengan keyakinan umat Kristen yang mengakui ayat ini adalah nubuatan tentang Yesus, karena ada dalil yang sangat jelas, yaitu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat ini dipakai oleh Petrus, pemimpin para rasul atau hawariyin, untuk membuktikan bahwa Yesuslah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan ayat yang ke-18. Tetapi Muslim berusaha membuktikan bahwa Muhammadlah nabi yang memiliki ciri-ciri kesamaan dengan Musa. Tetapi Muslim berusaha membuktikan bahwa Muhammadlah nabi yang memiliki ciri-ciri kesamaan dengan Musa. Sebaliknya, mereka berusaha membuktikan bahwa bukan Yesus yang menggenapi nubuatan ini.
Karena itu mereka mengajukan kriteria ciri-ciri kesamaan Muhammad dengan Musa. Kriteria yang mereka ajukan yaitu yang pertama, punya ayah dan ibu. Kedua, punya istri. Ketiga, punya anak. Keempat, berperang. Kelima, mati secara jasmani. Kelima kriteria ini mereka ajukan untuk membuktikan bahwa Muhammadlah yang menyerupai Musa, bukan Yesus atau Isa. Ciri-ciri kesamaan Musa dengan Muhammad versi Muslim sebagai berikut. Kriteria kesamaan pertama, punya ayah, ibu. Musa memiliki ayah dan ibu biologis. Ini sama dengan Muhammad yang memiliki ayah dan ibu biologis. Sedangkan Yesus hanya memiliki ibu biologis saja. Jadi, berdasarkan kriteria ini, Muhammadlah yang sama seperti Musa. Maka skornya Muhammad 1, Yesus 0. Selanjutnya kriteria kedua, punya istri. Musa punya istri, Muhammad punya istri, Yesus tidak punya istri. Jadi berdasarkan kriteria yang kedua ini, maka Muhammadlah yang sama seperti Musa, bukan Yesus. Maka skornya Muhammad 2 dan Yesus 0. Kriteria ketiga, punya anak. Musa punya anak, Muhammad punya anak, Yesus tidak punya anak. Jadi berdasarkan kriteria yang ketiga, Muhammadlah yang sama seperti Musa, bukan Yesus. Jadi skornya 3 untuk Muhammad dan Yesus 0. Bagaimana dengan kriteria keempat, yaitu berperang? Musa terlibat dalam peperangan, Muhammad juga memimpin peperangan. Yesus tidak pernah berperang sama sekali. Jadi untuk kriteria yang keempat, kembali Muhammadlah yang sama seperti Musa, bukan Yesus. Jadi menurut mereka skornya Muhammad skor 4 dan Yesus masih skornya 0. Lalu kriteria 5 yang diajukan mereka adalah mati. Musa mengalami kematian dan tidak hidup lagi. Muhammad juga sama, mati dan tidak hidup lagi. Yesus mati dan hidup lagi, atau versi yang kedua, tidak mati tapi diangkat ke surga. Jadi untuk kriteria yang kelima ini, kembali Muhammadlah yang sama seperti Musa. Jadi skornya Muhammad 5, Yesus skornya 0. Nah, saudara-saudara, jadi berdasarkan kriteria yang telah diajukan oleh Muslim, maka Ulangan 18 ayat 15 dan ayat yang ke-18 lebih cocok untuk Muhammad, karena Muhammad memenuhi 5 kriteria yang diajukan oleh Muslim, sedangkan Yesus tidak memenuhi sama sekali, alias 0. Nah, sebenarnya ciri-ciri yang diajukan Muslim ini adalah salah.
Ada kesalahan ciri-ciri yang diajukan Muslim tentang ayat ini. Karena Muslim membuat ciri-ciri umum yang semua orang juga bisa memenuhi ciri-ciri tersebut. Punya ayah ibu, punya istri, punya anak, berperang, mati. Hampir semua nabi juga mempunyai ciri-ciri tersebut. Bahkan Jenderal Sudirman, Soekarno, Soeharto, dan kakek saya pun memenuhi semua nubuatan ini. Jadi, ciri-ciri yang diajukan Muslim ini tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk menilai kesamaan khusus antara Musa dengan nabi yang dijanjikan. Muslim mungkin akan mengatakan, tapi kan Sudirman, Soekarno, Soeharto bukan nabi. Bagaimana jawaban kita orang Kristen? Jawaban kita orang Kristen adalah ciri-ciri dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 itu adalah berfungsi untuk mengenali nabi yang dijanjikan. Bukan sebaliknya. Ada orang yang mengaku nabi, lalu baru dicocok-cocokkan ciri-ciri kesamaan dengan Nabi Musa. Dengan ciri-ciri yang Muslim buat, semua orang yang mengaku nabi juga bisa memenuhi ciri-ciri itu. Bahkan nabi palsu pun, seperti pemimpin gereja setan dan lain-lain, bisa memenuhi ciri-ciri tersebut. Kriteria atau ciri-ciri yang diberikan Muslim itu ibaratnya seperti seseorang yang lapor polisi karena kehilangan anak. Dan ketika ditanya polisi apa ciri-ciri anaknya yang hilang tersebut, dia sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama manusia, kedua berkaki dua, ketiga bertangan dua, keempat punya mulut satu, kelima punya mata dua, keenam hidung satu dengan lubang dua. Ini adalah ciri-ciri umum manusia. Tentu saja mendengar ciri-ciri yang disebutkan orang itu, polisi pasti bingung mencari anak-anak dengan ciri-ciri umum itu. Karena semua anak yang ditemui polisi pasti punya ciri-ciri umum seperti itu sebagai anak manusia. Bisa jadi mungkin orang itu malah dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap gila. Nah, demikianlah ibarat ciri-ciri kriteria spesifik yang diajukan Muslim untuk mengidentifikasi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Seharusnya untuk mengenali siapa nabi yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ini, kita menyelidiki ciri-ciri khususnya Musa yang tidak dimiliki nabi yang lain, yaitu ciri-ciri khusus yang tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa ditiru oleh orang yang mengaku-aku sebagai nabi. Ciri-ciri kesamaan Musa dengan Yesus yang tidak bisa ditiru atau dimanipulasi orang yang mengaku nabi yang dijanjikan adalah sebagai berikut.
selamat dari pembunuhan massal anak-anak. Ini tentu saja tidak bisa dimanipulasi karena sang calon nabi masih anak-anak. Belum bisa dia memanipulasi atau merekayasa kejadian ini. Musa selamat dari upaya pembunuhan massal anak-anak. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Yesus juga sama, selamat dari upaya pembunuhan massal anak-anak yang dilakukan oleh Herodes. Matius pasal 2 ayat 16. Sedangkan Muhammad tidak mengalami ada upaya pembunuhan massal anak-anak. Jadi Yesuslah yang dalam kriteria yang pertama ini sama seperti Musa. Maka Yesus skornya 1 dan Muhammad skornya 0. Kriteria yang kedua adalah diasuh di Mesir. Musa diasuh di Mesir. Itu bisa dibaca dalam Keluaran pasal 2 ayat 10. Yesus diasuh juga di Mesir. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Sedangkan Muhammad tidak pernah ke Mesir sama sekali. Jadi berdasarkan kriteria yang kedua ini, Yesuslah yang sama seperti Musa. Dan ini merupakan kriteria khusus loh, karena tidak ada nabi lain yang mengalami peristiwa seperti ini. Sedangkan Muhammad skornya 0. Lalu kriteria atau ciri-ciri ketiga yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain adalah keluar dari Mesir. Musa keluar dari Mesir, yaitu Keluaran pasal 2 ayat 15. Yesus juga keluar dari Mesir. Matius pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Muhammad tidak keluar dari Mesir karena tidak pernah masuk ke Mesir. Jadi yang memenuhi kriteria ciri-ciri yang ketiga adalah Yesus. Jadi Yesus skornya 3, Muhammad skornya masih 0. Bagaimana dengan ciri-ciri khusus yang keempat? Mari kita lihat. 40 hari berpuasa di padang gurun. Tidak ada nabi lain yang berpuasa di padang gurun kecuali yang pertama, Musa. 40 hari berpuasa di padang gurun. Demikian juga Yesus, 40 hari berpuasa di padang gurun. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad rupa-rupanya berpuasa 30 hari. Jadi kriteria khusus yang keempat kembali Yesus yang mendapatkan skor, yaitu skornya 4. Dan Muhammad skornya masih 0. Belum memenuhi satu pun kriteria khusus yang sama seperti Musa. Mari kita lihat kriteria ciri-ciri yang kelima. Tidak ada yang tahu kisah masa remaja hingga usia dewasa Musa. Musa tidak diriwayatkan masa remajanya hingga masa dewasanya. Tahu-tahu di usia dewasa dia diriwayatkan lagi ketika dia membela bangsanya yang dipukul oleh mandor Mesir. Demikian juga Yesus tidak diriwayatkan masa remajanya hingga masa dewasanya. Dari kanak-kanak kemudian skip, tidak diriwayatkan sama sekali, lalu baru mulai dewasa dia kembali diriwayatkan. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad
diriwayatkan kehidupan dari masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Ini saya salah tulis ya. Maksudnya ini adalah Muhammad yang diriwayatkan kehidupan masa kanak-kanak, remaja hingga dewasanya. Jadi di sini Yesus skornya 5. Sudah 5 kriteria khusus yang tidak dialami nabi lain, dialami Yesus. Sedangkan Muhammad belum memenuhi 1 kriteria pun, alias 0. Kriteria yang keenam adalah melakukan banyak mukjizat. Musa melakukan banyak mukjizat. Yesus juga melakukan banyak mukjizat. Sedangkan Muhammad tidak melakukan 1 mukjizat pun. Jadi yang sama seperti Musa dalam kriteria ini adalah Yesus. Yesus memiliki skor 6 dan Muhammad masih belum memenuhi 1 pun kriteria kesamaan khusus Musa. Kriteria yang terakhir, yang terpenting dalam nubuatan ini adalah berbicara dengan Tuhan tanpa perantara. Inilah yang dimaksud nabi yang dibangkitkan, sama seperti Musa, yaitu berbicara dengan Tuhan tanpa perantara seperti seorang teman. Musa berbicara dengan Tuhan tanpa perantara. Yesus juga berbicara dengan Tuhan tanpa perantara, bahkan menyebut Tuhan itu Bapanya. Sedangkan Muhammad berbicara dengan Tuhan dengan perantaraan malaikat Jibril. Artinya kriteria yang ketujuh dan yang terpenting ini Muhammad tidak bisa memenuhinya. Sedangkan Yesus sanggup memenuhi nubuatan ini. Artinya Yesus skornya 7 dan Muhammad skornya masih 0. Jadi berdasarkan 7 kriteria atau ciri-ciri khusus yang dialami Musa dan tidak dialami nabi-nabi yang lain, Yesus mengalami hal yang sama. Artinya Yesuslah yang dinubuatkan dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan ayat 18 ini. Inilah yang dimaksud dengan ciri-ciri spesifik atau ciri-ciri khusus nabi yang seperti Musa. Ciri-ciri spesifik ini untuk mengidentifikasi nabi yang dijanjikan akan dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Ciri-ciri ini hanya bisa digenapi oleh Yesua atau Yesus, bukan Muhammad. Nabi yang dijanjikan, yang dikenal Tuhan muka dengan muka, karena dia adalah firman-Nya sendiri, firman yang menjadi manusia. Sebenarnya Tuhan sudah memberi tanda simbolis dengan mengangkat Yesua menggantikan Musa. Artinya nabi yang dijanjikan yang sama seperti Musa, yang datang kemudian setelah Musa, dia bernama Yesua, yang artinya Lord is my salvation. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati semua pemirsa video channel Lentera Injil ini. Tuhan Yesus